Hello, yang lagi cari HP baru, dengan harga yang murah, tapi berkualitas. Ini saya ada review HP yang menarik, yaitu Xiaomi Redmi 10A, dengan banderol harga cuma sekitar 1 jutaan. Ini merupakan ponsel yang pas dimiliki oleh siapapun yang terpentok budget. Pas banget dong di kantong kalian. Kelebihannya Redmi 10A. 1. Hadir dengan sensor sidik jari. Sensor fingerprint scannernya ini terletak ada di belakangnya. Namun kamu jangan khawatir keberadaannya tidak begitu mengganggu. Karena estetika bodi belakang dan warnanya melebur dengan modul kamera. Sehingga kamu pun dapat melakukan mix and match dengan casing HP dengan lebih mudah. 2. Baterai kapasitas 5000. Brand Xiaomi ini adalah fitur baterainya yang mumpuni. Bahkan, untuk produk di kelas harga termurah sekalipun, meski harganya cuma 1 jutaan, rupanya Redmi 10A ditopang dengan baterai yang cukup besar, berkapasitas 5000, yang niscaya bisa bertahan sampai seharian penuh. Dan juga untuk kemampuan baterai HP ini, diklaim Xiaomi sanggup bertahan hingga 745 jam pada mode siaga, standby. Mendengarkan lagu selama 148 jam. Pemutaran video hingga 20 jam, dan membaca konten 30 jam. 3. Layar berukuran besar. Dan untuk kalian, yang sekadar ingin menonton film di smartphone, Redmi 10A sudah hadirkan ukuran layar yang cukup menunjang. Berada di bentang layar 6,53 inci. Layar smartphone mengusung resolusi HD plus 720x1600 piksel dengan aspek rasio 20:9. Dengan kerapatan piksel di angka 269 piksel per inci, layar ponsel terbilang cukup baik dari sisi ketajamannya. Untuk di kelas harga entry level, Redmi 10A juga memiliki layar yang tersertifikasi TUV Rheinland, yang dapat meminimalisir emisi cahaya biru yang dapat membahayakan mata. Hasilnya, layar akan cenderung lebih nyaman di mata dan tidak cepat membuat lelah. Tingkat kecerahan layar yang dimilikinya adalah 400 nit tipikal, yang akan membantu Anda membaca konten di siang hari. Jika kesulitan membaca isi layar saat berada di bawah terik matahari, tersedia pula sunlight mode yang dapat meningkatkan kecerahan. Dan, layar juga memiliki reading mode, yang akan membuat layar ponsel lebih nyaman. Untuk aktivitas membaca artikel, novel, jurnal, ataupun e-book lainnya. Intinya sih, kalau bagi saya, layar ponsel masih cukup layak untuk penggunaan sehari-hari. 4. Desain yang unik. Ada lagi sebuah peningkatan yang cukup drastis. Di sisi desain, ada bagian belakangnya, menunjukkan bentuk modul kamera yang cukup unik. Dan jarang dapat ditemukan pada ponsel lainnya. Modul kamera menunjukkan adanya 4 kamera, walau sebenarnya hanya 2 lensa saja yang berfungsi. Yang lainnya adalah 1 bulatan LED flash dan 1 bulatan lensa dekoratif saja. Di luar dari inti modul kamera, tersedia juga bilah persegi yang luasnya memanjang hingga ke lokasi sensor pemindaian sidik jari. Entah apa maksud asli dari Xiaomi untuk menghadirkan elemen desain seperti ini. Namun jika saya menduga, tujuannya demi menyembunyikan penampakan ceruk, atau lekukan indentation, yang menjadi sensor fingerprint scanner. Kekurangan Redmi 10A. 1. Masih pakai micro USB, dan, seperti layaknya, mayoritas ponsel entry level, Redmi 10A hanya dibekali dengan port micro USB saja. Ini memang sih, akan menyulitkan pengguna, untuk mencolokkan kabel ke port karenya bentuknya yang asimetris. Akan tetapi, lain halnya dengan USB tipe C, yang dimiliki ponsel 2 jutaan. Bahkan, beberapa ponsel di bawah 2 juta sudah memakai USB tipe C. Kehadiran port USB tipe C ini, membuat pengguna bisa langsung mencolokkan kabel ke port tanpa khawatir terbalik. Selain itu, USB tipe C juga diketahui memiliki kecepatan transmisi data antar perangkat yang lebih unggul dibandingkan micro USB. Meski port USB tipe C jarang ditemukan di HP 1 jutaan. 2. Performa minim. Mencari HP 1 jutaan dengan kemampuan gaming yang ngebut, sebaiknya urungkan niat Anda untuk membeli HP ini.
Redmi 10A hanya disuguhkan dengan chipset khusus entry level dari MediaTek bernama Helio G25. Chipset tersebut hadirkan konfigurasi 8 inti prosesor, yang mencakup 4 inti Cortex A53, berkekuatan 2 GHz. Serta 4 unit hemat daya Cortex A53 dengan frekuensi 1,5 GHz. Helio G25 dibanding atas dasar proses fabrikasi 12 nanometer dengan TDP Thermal Design Power sebesar 5W. Untuk kartu pengolah grafisnya, Helio G25 turut diperkuat dengan IMG PowerVer GE8320 yang berlari pada kecepatan 650 MHz. Meski terbilang cukup memadai untuk kelas HP 1 jutaan. Helio G25 yang memotaki Redmi 10A, memang tidak menampilkan skor yang tinggi, bahkan menembus 100 poin pun tidak. Diketahui, chipset hadirkan skor Antutu V9 sebesar 93.204 poin. Sedangkan, pengujian Geekbench 5 menyatakan skor 135 poin single core, dan 473 poin multicore. Skor Antutu V9 yang ditunjukkan David Gadgetin dalam video unboxingnya cukup berbeda. Pada pengujian tersebut, Redmi 10A memiliki skor 103.559 poin. Di dalam video tersebut, terungkap pula bahwa Redmi 10A sedikit tersendat-sendat saat memainkan game ringan seperti Mobile Legends. Tapi HP ini masih layak dimiliki jika kamu pemain kasual MLBB yang sangat terpentok budget. Saya masih sangat mereview HP ini. 3. Kapasitas RAM kurang. Dan untuk bisa menunjang aktivitas membuka beragam aplikasi dengan lancar, dibutuhkan RAM yang cukup besar, agar tidak sering mengalami forced close. Redmi 10A sayangnya hanya dilengkapi dengan RAM 3GB saja, dengan tipe LPDDR4X. Sementara untuk memori internalnya, tersedia dua varian yaitu 32GB dan 64GB pada standar MMC 5.1. Memang, RAM dengan kapasitas 3GB memang identik dengan HP berharga murah meriah. Tapi jika ingin mendapatkan pengalaman lebih baik untuk menunjang aktivitas multitasking, masih bisa. 4. Kamera. Redmi 10A hanya mengusung dual kamera saja. Sebagai kamera utama, tersedia lensa wide angle, berkekuatan 13MP dengan bukaan f2.2 dan fitur autofocus. Sebagai lensa kedua, dibekali dengan kamera 2MP dengan fungsi depth sensor, memiliki apertur f2.4, dan, untuk fitur perekaman video di kamera belakangnya, mengusung resolusi maksimal hingga 1080p pada kecepatan 30 fps. Dukungan resolusi tersebut juga didukung pada kamera depannya. Hasil kamera pada Redmi 10A untungnya masih terbilang cukup wajar, dan tidak buruk-buruk amat. Kamu masih bisa mengekspektasikan hasil dengan pencahayaan baik, dan detail mencukupi, jika mengharapkan hasil foto yang punya keren. Untuk diunggah ke medsos, masih lumayan. Berikut adalah beberapa sampel fotonya. Kesimpulannya, jika melihat dari spesifikasinya, tampaknya Redmi 10A hanya sebagai peningkatan bagi Redmi 9A. Soalnya, hampir semua hal di ponsel ini menyerupai pendahulunya, termasuk penggunaan chipset, memori internal, konfigurasi kamera, kondisi layar, hingga baterai dan Proud microSD. Yang berbeda hanyalah desain bodi belakang, versi sistem operasi yang dipakai, serta ketersediaan sensor sidik jari.